Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja ya. Saya akan melanjutkan part 3 ya, dari pembuatan aplikasi klinik sederhana. Baik, yang pertama seperti biasa jangan lupa sahamnya di start, kemudian notepad plus-plusnya dibuka. Nah, kemudian langsung saja. Sebelumnya kita sudah membuat master user, master obat, dan selanjutnya kita transaksi ya. Nah, ini berbeda dari user, berbeda dengan obat, karena transaksi ini dia gabungan dari dua tabel. Jadi kalau kita lihat struktur tabelnya, di sini ada transaksi, di sini ada transaksi detail ya. Nah, dia ada dua transaksi. Oke, biar lebih mudahnya saya buka pakai SQLite ya, biar mudah. Nah, ini. Nah, di sini ada transaksi detail, ada transaksi ya. Nah, seperti kita lihat di sini transaksi detail ini menampung kode obat, quantity, dan total dari ini obat-obat yang dibeli ya. Obat-obat yang dibeli berapa jumlahnya, kemudian total harganya berapa. Oke. Kemudian di transaksi ini menampung master transaksinya. Misalnya nanti di sini nomor transaksinya, tanggalnya kapan, totalnya, terus bayarnya berapa, kembaliannya berapa, dan siapa adminnya. Ya. Oke, langsung saja kita buat ya. Kita buat tabel yang pertama-tama biar mudah. Ini kita masuk ke sini dulu. Nah, silahkan di copy saja folder obat ini. Bagi yang belum melihat video ini bagi yang baru melihat video ini, silahkan lihat terlebih dahulu ya video saya yang sebelumnya, karena semua berkaitan. Ini kita bikin saja namanya transaksi ya. Transaksi. Di sini ada add dan data.php. Nah, oke. Di sini ada add dan data.php. Oke, sudah benar ya untuk ininya. Kemudian kita masuk codingan, pilih menu, klik pada menu.php ini. Kemudian di copy saja ini. Nah, ini di copy, Ctrl C, paste ya. Ada dua ya. Nah, yang ini add obat berlebih ya, satu. Oh, enggak pas. Nah, yang ini namanya add transaksi ya. Ini obat ini kita rubah jadi transaksi. Kemudian yang ini kita bikin namanya transaksi saja. Yang ini transaksi garis miring data ya, sesuai dengan yang ini ya. Nah, ini transaksi add sama data.php. Untuk add nanti kita bikin namanya jadi add transaksi, untuk transaksi jadi transaksi. Kita lihat dulu hasilnya. Transaksi. Nah, sekarang transaksi sudah bisa diakses ya. Kemudian kita modif dulu ini tampilannya. Kita modif pertama di data.php ya. Nah, ini kita rubah namanya jadi transaksi penjualan ya. Nah, transaksi penjualan ini kita klik. Kalau diklik sekarang ini ngarahnya ke obat nih. Nah, tuh ke obat kan, harusnya dia ke transaksi ya. Tuh. Oke, sekarang coba kita ubah ini jadi add transaksi sesuai dengan modul tadi ya. Modul yang ada di menu.php, kita bikin add transaksi ini, nanti terbukanya itu add.php yang ini ya. Kita reload, kita tambah. Nah, sekarang sudah di add transaksi. Kita back. Kemudian balik lagi ke data.php ini. Nah, di sini kita rubah ya, yang ini kita hapus dulu, kita sisakan satu. Nah, ini kita no transaksi ya, no transaksi. Kemudian untuk menduplikatnya pakai Ctrl D ya di keyboard. Nah, ini. Jadi kalau di Ctrl D, nah seperti itu dia hasilnya ya.
jadi bisa mudah Ctrl D. Itu Notepad++ ya, hanya di Notepad++. Kemudian kita lihat tabel dari PHP ini boleh, dari SQL boleh, kita hanya melihat ya. Di tabel transaksi ini ada no transaksi, tanggal transaksi, grand total, bayar, kembali, ID pengguna. Untuk current current timestamp ini tidak perlu diisi ya nanti ya prosesnya, karena udah otomatis dia. Atau di sini juga bisa di transaksi ini ada nomor transaksi, tanggal transaksi, terus total, bayar, kembali, pengguna adminnya siapa. Oke, kita samakan saja tanggal, kemudian total ya, total, bayar, kembali, grand total, kemudian bayar, kembali. Ini kita bikin saja admin ya, jadi ID penggunanya nanti admin kita bikin namanya. Oke, kemudian ini kita merelasikan ya, kita merelasikan ini antara ini dengan ID pengguna ini. Nah, ini ID pengguna ini kita relasikan dengan transaksi ya. Nah, caranya kita ketik saja di sini. Nah, kita select dulu biar mudah, kita from dulu ya, from transaksi A, koma, pengguna B, where ID pengguna, A titik ID pengguna sama dengan B titik ID pengguna. Nah, gitu dulu ya. Kemudian di sini A titik bintang, karena kita ambil semua data dari transaksi. Kemudian pengguna itu kita hanya mengambil namanya saja ya, B titik NM pengguna. Nah, seperti itu ya. Tinggal kita sesuaikan di sini. Nah, ini no transaksi pertamanya kan. Ini udah di sini no transaksi. Kemudian tanggal ya, tanggal transaksi, TGL transaksi. TGL transaksi. Kemudian grand total. Kemudian bayar, kembali, bayar, kembali, kemudian adminnya ya. Nah, admin ini dari sini NM pengguna. Nah, ini jadi no transaksi, no transaksi, no transaksi, no transaksi. Ini add transaksi. Nah, gitu. No transaksi, transaksi, no transaksi. Oke ya. No transaksi, kemudian baru kita lihat aja dulu hasilnya ya. Ini nggak ada error sih harusnya. Nah, kosong ya, masih kosong karena memang kosong. Oke, untuk kelanjutannya rasanya ini belum bisa kita lanjutkan karena harusnya ada data dulu ya. Harusnya ini sudah ada data dulu. Makanya sekarang yang kita lakukan adalah penambahannya dulu. Nah, ini. Oke, kita buat form tambahnya dulu di sini. Nah, untuk form tambah transaksi ini sedikit berbeda karena kita menggunakan dua tabel, transaksi dan transaksi detail ya. Yang pertama itu kita buat terlebih dahulu form tambahnya di sini ya. Form tambahnya mana tadi? Nah, ini form tambah ini nanti kita bikin tabel detailnya di sini. Oke. Caranya itu pertama kita klik add.php-nya dulu. Nah, ini kita rubah saja ya, no transaksi. Untuk edit kita belum ya, kita yang add dulu. Seharusnya memang transaksi kalau udah disimpan tidak ada edit ya, harusnya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita cocokkan saja gimana bagusnya. Nah, pertama ini ya, tambah transaksi ya, ini namanya tambah transaksi penjualan. Kita tambah transaksi penjualan, ini kembali, ini kita kasih HR lah, garis biar kelihatan garisnya ya. Nah, ini ada garis ya. Oke, sekarang ini MB2 saja biar nggak terlalu jauh jaraknya ya. Nah, gitu. Sekarang kita rubah ini rombak ya. Pertama kita harus membuat nomor transaksi otomatis.
nomor transaksi otomatis ya. Nah kebetulan saya sudah ada contohnya, ini nanti bisa dipakai ya, silakan saja dipakai. Sebentar ya, Excel application library auto number. Oke, notepad saja. Nah kita bisa pakai yang ini ya, kita bisa pakai yang ini untuk transaksinya. Oke, kita buat dulu function auto number di dalam config ya, di dalam sini. Nah kita paste aja di sini. Ini kita bikin namanya auto trans ya, auto transaksi ya. Ini kita ambil waktu Jakarta, kemudian ini tanggal saat ini. Nah kemudian kita select nih, select max right no transaksi ya, kita ambil 5 saja, nanti diinisialkan jadi sebagai max ID from transaksi where left no transaksi sama dengan tanggal auto. Nah seperti itu ya. Ini salah ya, ini kalau pakai kode igniter, kalau kita tidak. Ini kita hapus MySQL query, kemudian pakai connect. Nah gitu, kita pakai connect. Kemudian ini hdata, ini sama dengan MySQL 6 rows s data. Oke. Kemudian ini result array-nya kita bikin MySQL fetch array s data. Ini salah ya, ini tidak boleh pakai dolar. Nah gitu, biar biru. Oke, kemudian ini tidak pakai 0 datanya, max ID sudah dapat, tanggal auto ini kita ganti jadi trans. Nah gitu ya. Jadi konsepnya ini bakal berubah setiap hari. Misalnya ini contoh misalnya ya, misalnya tanggal hari ini ya, nanti kalau seandainya belum berubah nanti bakal lanjut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika hari besok tanggalnya sudah berubah, mulai lagi dari 1 lagi gitu ya. Nah kita coba ini auto trans ini, coba kita jalankan tadi di menu di add ini ya. Nah di sini kita mau nambahkan kode transaksi, ini kita abaikan dulu ya, yang ini kita bikin di sini no transaksi. Ini kita bikin read only ya, biar tidak bisa diedit karena nomor ini tidak boleh diedit ya. Nomor transaksi ini namenya no transaksi, baru kita tambahkan di sini value ya, value sama dengan, nah ini auto trans buka kurung. Nah gitu ya, cara menjalankan function kayak gini, auto trans. Tadi sudah kita buat namanya auto trans. Oke, kita lihat hasilnya. Error sebentar ya, kenapa error? Kita lihat dulu di config-nya tadi, mana tadi function auto trans. Apa ya penyebabnya? MySQL query, MySQL numbers, MySQL fetch array. Dengan transaksi from transaksi where left no transaksi. Harusnya jalan ya, harusnya jalan sini. Coba kita pakai
Oke, sebentar ya, saya cari dulu. Oke, sudah ketemu ya. Ternyata di sini ya. Di sini nih ada CI get instant, ini tidak ada functionnya. Jadi kita hapus. Ini untuk CI saja. Oke. Jadi itu yang dihapus ya. Kemudian kita lihat hasilnya. Undefined variable connect. Oke. Oh iya juga, ini sama nih. Di sini juga ada kurang. Di sini bikin namanya global connect, gitu, titik koma, karena ini dia mengambil variabel eksternal, jadi fungsi function itu dia harus ditambahkan gini, karena connect ini variabel dari koneksi. Nah, kita lihat lagi. Nah, sekarang sudah jalan sebentar ya. Oke ya, kita lanjut. Tadi sudah bisa ya. Ini kita tambahkan global karena dia connect ini variabel di luar dari function. Jadi kalau di luar dari function, kita mau memanggilnya, kita harus menggunakan global. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nomor transaksi sudah ada. Nah, ini kalau seandainya kita mau tambahkan sintak tebal ya, sintak tebal itu bisa ya. Nah, di add.php ini kita tambahkan sintak tebal, misalnya font weight bold. Nah, jadi tebal dia kan, jadi tebal. Atau mau dikasih warnanya lagi, misalnya text danger, jadi merah. Nah, gitu. Nomor transaksi jadi auto. Di sini kita tambahkan saja ya. Di sini kita bikin span kelas text danger auto span. Nah, gitu. Ini kita kasih bintang ya, bintang auto. Nah, gitu. Nggak pakai inilah ya, nggak pakai bintang ya, ini saja auto. Nah, gitu ya. Jadi ini nanti nomor transaksinya otomatis. Nah, seperti itu ya. Oke, sebentar. Oke, lanjut ya. Kemudian ini sudah kita buat ya, kita sudah buat tampilan transaksinya seperti ini ya. Nah, ini otomatis ya, nanti bakal berubah jadi 2, 3, 4. Nah, sekarang setelah ini kita buat pengambilan obatnya. Nah, caranya seperti ini. Ini kan tadi yang lama nih, nama obat. Ini kita hapus dulu. Nah, keluarganya nanti kita jadikan quantity ya. Jadikan quantity. Oke, ini kita bikin di sini obat ya, obat. Ini kita bikin namanya kode obat. Ini sesuaikan dengan detail ya, transaksi detail ini. Di sini ada kode obat, quantity total ya. Kode obat, nanti sini pilih obat. Nah, ini kita bikin saja namanya S obat. Select bintang from obat ya, gitu. Kemudian ini D obat, kita samakan saja. Ini S obat, samakan dengannya di atas yang ini ya. Ini kalau diklik 2 kali tahu nanti ini asalnya dari mana. Nah, ini D jenis kita ganti D obat. Nah, gini. Nah, kemudian di sini ini ganti namanya jadi kode obat ya, yang di depan. Nah, yang ini jadikan 2, kode obat dan nama obat. Kalau nama obat saja dia jadinya seperti ini. Nah, kita lihat ya. Kita reload. Nah, ini obat, pilih paracetamol, seperti ini aja kan. Kadang-kadang orang itu dia mau mencari juga kode obatnya. Jadi kita bikin di sini satu lagi, nih copy saja. Gini. Nah, kasih kayak gitu ya. Yang ini kita jadikan kode obat. Nah, hasilnya nah seperti itu ya, 1222 paracetamol. Oh iya, satu lagi ada yang lupa. Nah, ini caranya biar gampang, kita klik di obat ya, obat data. Nah, ini di copy saja nih, ini di copy. Klik yang data obat, kemudian masuk lagi ke transaksi tadi, di add tadi. Nah, yang ini dirubah. Select bintang from obat. Nah, pasti di sini. Kemudian tambahkan satu lagi ini. Nah, ini copy sampai sini, buka kurung, tutup kurung, di dalam kurung pastikan ini. Nah, ini ganti dengan nm jenis.
Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini paten. Oh, kita kasih spasi ya, spasi. Nah, gitu dari rapat. Nah, oke. Paracetamol 12222 paten. Oke, jenisnya paten. Oke. Nah, ini harga ini kita rubah jadi quantity. KTY. Nah, quantity ini jadi KTY, sesuaikan dengan database ya. Di database namanya KTY juga kan. Ini atau jumlah. Nah, di sini Indonesia, di sini quantity ya. Kita lihat hasilnya. Ini kita bikin tambah, ini udah betul. Ini bikin namanya tambah. Lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Sini obat, ini quantity, ini auto. Oke, sebentar. Oke, kemudian kita lanjut. Setelah ini kita buat, nah kita buat tabel detailnya, ibaratnya tabung penampungnya ya, tabel penampungnya ya. Tabel penampungnya kita letak di samping ya. Nah ini kan sudah kita bikin ini pakai call MD6, di sini juga kan sudah kita buat seperti ini. Nah, oke, kemudian, nah ternyata di sini ada yang kita rombak ya. Ini kita jadikan div dulu, div nih. Tengok di sini ya. Ini klik di sini, nanti bakal kelihatan penutupnya di sini. Nah, ini kita jadikan div, ini juga jadikan div. Oke, kemudian yang ini yang call MD6 penutupnya ini jadikan form penutup. Yang ini jadikan form method post. Oke, seperti itu. Nah, yang ini kita hapus. Oke, jadikan seperti ini dulu. Kemudian di bawah ini kita bikin lagi. Nah, ini ya, kita jarakkan saja biar kelihatan. Setelah itu di bawah form penutup kita bikin div class call md6, tutup div. Nah, tutup div. Di dalam ini kita bikin tabel ya, tabel class table over ya biar bagus, table striped. Nah gitu, tutup table. Kemudian kita bikin t-head nya, tutup dulu t-head. Kemudian di sini kita bikin tr penutup th. Nah ini th, ini kasih center lah ya biar cantik sedikit ya, text center. Ini bikin nomor th, kemudian th kita bikin kode obat, kemudian nama obat, KTY total, kemudian sini aksi. Nah gitu ya. Kita lihat dulu hasilnya bagaimana. Kita lihat refresh. Nah jadinya seperti ini ya, nomor, kode obat, nama obat, kuantiti, total, aksi. Nah gitu. Kemudian di sini kita bikin lagi T-body di bawah T-head, T-body. Baru ini kita buat query relasi dari transaksi detail ke obat. Nah caranya itu kalau di SQL kita bisa ketik langsung di sini untuk uji coba, atau bisa ketik langsung di sini ya. Kita buka PHP dulu di dalam T-body, kemudian bikin sini no detail ya, no detail sama dengan 1, kemudian s detail MySQL query connect. Nah kita bikin gitu dulu, kemudian baru kita select, kita from dulu ya, from transaksi detail A, obat B, where A titik kode obat sama dengan B titik kode obat, N. Nah di sini pakai N lagi nih, A titik no transaksi sama dengan, nah gitu ya. Baru ketik 2 gini,
baru kita copy yang ini. Nah ini auto trans, nah, plastik sini. Kemudian ini kita bikin A titik bintang, kemudian B titik NM obat. Nah gitu, mudah-mudahan tidak ada error ya. Ini nanti kita coba. Kemudian kita loopingkan while as detail sama dengan MySQL fat array as detail, buka kurung kurang tutup. Kemudian di sini kita plus-pluskan dulu no detailnya, no detail plus. Ini kita echo di sini. Kemudian kita bikin tr penutup td, ini no detail td. Kemudian di bawah ini d data, ini ya kode obat, nama obat, quantity, kode obat. Kemudian di sini nm obat, kemudian quantity. Kemudian kita tengok di database dulu, quantity total ya, namanya total. Yang ini kemudian total. Nah kemudian yang ini kita kosongkan dulu. Oke, kita lihat hasilnya. Nah seperti ini ya. Nah sekarang sudah siap, kita tinggal mainkan PHP nya saja. Nah gitu. Oke, sekarang kita ini kan kalau kita klik transaksi, kita tambah obatnya kan cuma satu nih, jadi kurang enak ya. Jadi kita tambahkan dulu lah obatnya banyak-banyak ya. Dan misalnya satu. Ini apa ya tadi, bodrek, jenisnya generik, harga misalnya 2000, stok misalnya ada 45 ya, simpan. Kemudian kita tambah lagi, ini misalnya 222, nama obatnya misalnya Hansaplast misalnya, jenisnya generik, harganya misalnya 3000, stok ada 25 misalnya. Kemudian kita tambah lagi apa lagi, misalnya obat apa ya, lah segar ya, lah segar saset misalnya, lah segar saset di sini ya, lah segar saset. Ini kode obatnya 333 misalnya, ini generik, harga 3000 misalnya, stoknya ada 50, simpan. Oke, kita udah ada 4 obat ya. Jadi kalau kita klik transaksi tambah, nah kita pilih obatnya bisa lebih banyak jadinya kan. Oke ya. Nah sekarang kita mulai proses ini ya dulu, proses submitnya tadi yang ini, proses tambahnya ini, proses tambah ini ya. Oke, caranya ini kan tambah sudah kita ada sintak di atas nih yang ini. Nah ini kita buat langsung ya. Jadi kita panggil nanti di sini ada no transaksi, terus kode obat, kemudian quantity ya. Oke, langsung saja di sini no transaksi, atau no transaksi kita buat yang ini boleh juga ya. Nah ini kita hapus dulu saja. Nah di sini kosong kan, no transaksi sama dengan, nah gitu. Kemudian kode obat kan di sini kode obat. Nah ini sama quantity ya, kode obat sama quantity. Kode obat sama dengan $post kode obat. Kemudian di sini kita bikin quantity. Nah setelah itu baru kita masukkan ke dalam detail ya, transaksi detail. Nah kita isi ini 1 2 3 4. Kemudian total ya, total belum. Total ini kita select dulu nih harganya, harga sebelumnya ya. Ini harga kita panggil dulu ya, kode obat ini harganya berapa gitu. Harga gini ya, MySQL query connect select bintang from obat where kode obat sama dengan kode obat, tutup. Nah ketik
D harga sama dengan MySQL event array S harga. Nah, ini untuk mendapatkan harga ya dari obatnya. Kalau kita lihat obat, nah ini ada harga di sini. Jadi kita kalau udah dapat, kita bikin harga sama dengan B harga. Nah gitu. Baru bisa kita bikin total. Total sama dengan harga dikali quantity. Nah gitu. KTY. Nah gitu ya. KTY ini dari sini, harga dari sini. Nah ini dari sini. Ini untuk harga ya. Ini saya bikin komentar untuk mendapatkan harga obat. Nah gitu. Setelah itu baru kita insert ke dalam detail. Nah gini, kosongkan dulu. Ini kita rubah transaksi, add transaksi ya, add transaksi. Kemudian ini baru kita insert into transaksi detail value. Nah bikin gitu dulu. Kemudian di sini kita lihat ada di transaksi detail no transaksi, kode obat, quantity, total. Oke. No transaksi, kode obat, quantity, total. Nah ini tinggal kita rubah jadi no transaksi, koma. Nah ini kita copy saja, no transaksi, kemudian kode obat, quantity, total. Ini kita hapus koma terakhir. No transaksi, ini kode obat, kemudian quantity, kemudian total. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita lihat ya. Kita coba. Pertama kita pilih Bodrek. Quantity yang dibeli 2 tambah. Error. Online 88, transaksi online 88. Jangan lama-lama, Pevrina nungguin. Hah? Oh, benar saudara. Oh. Kok tidak ketemu katanya? Aduh. Punya motor? Transaksi detail A obat B from select A titik bintang. Oh salah, ini bukan di data tapi di detail. Ini bukan di data tapi di detail. Kita lihat hasilnya. Nah sudah ada di sini ya. Jadi harga ini seharusnya kita tampilkan ya. Harga berarti di sini NM obat, B titik harga kita tambahkan. Kemudian di sini nama obat, sini bikin harga ya. Kita pakai add harga karena harga satuan ya. NM ini kita bikin harga. Nah gitu. Ada hasilnya. Nah gitu. Kode obat Bodrek harganya 2000, belinya 2 jadinya 4000. Nah ini kalau kebesaran tinggal dikecilkan bisa. Ini jadikan 8. Kalau NB 8, yang ini di atas ini jadikan 4. Nah biar tabelnya lebih lebar ya. Reload. Nah gitu, tabelnya jadi lebih besar. Nah gitu ya. Terus kalau obat yang sama, nah ini lagi nih. Ini kalau sekarang ini kita klik Bodrek lagi, kita tambahkan quantity 3 misalnya. Tambah, dia jadi item yang baru nih. Harusnya dia digabung kan? Harusnya dia digabung. Nah, jadi kalau kita lihat detailnya ini udah ada 2 record kan? Oke. Sekarang ini kita hapus dulu ya, record yang ini kita hapus. Nah gitu. Kita tambahkan sintak di sini nih. Nah di sini kita cek terlebih dahulu, cek detail. Caranyascheck ya, kita bikin aja namanya scheck. MySQL query connect select bintang from transaksi detail
where no transaksi sama dengan no transaksi, and kode obat sama dengan kode obat. Nah gitu ya, baru kita hitung hcheck MySQL numbers check. Nah kemudian baru kita if kalau seandainya sudah ada hcheck itu lebih besar dari 0, artinya sudah ada ya. Nah ini else kalau tidak ada, nanti di sini sintaknya. Nah kalau belum ada, kalau sudah ada di sini, kalau belum ada, yang ini kita copy paste ke dalam else ini. Nah ini oke. Tapi kalau sudah ada, baru kita data aja di sini, data MySQL fetch array dulu. Bukan MySQL fetch array as data. Nah gitu. Kok as data, as check ya, d check. Nah ini kalau sudah ada, ini kita jadi prosesnya ini proses sama dengan MySQL query connect. Nah kita ginikan dulu ya. Ini kalau sudah ada misalnya sebelumnya, jadi quantity yang lama kita tambahkan dengan quantity yang baru. Caranya ya, new quantity, new KTY sama dengan nih KTY yang ini, KTY ditambah dengan dcheck apa di sini namanya, KTY ya. Nah ini KTY. Nah gitu ya, jadi quantity yang baru ini ya. Kemudian kita bikin harganya, kita buat harga yang baru, new total sama dengan nih apa namanya, yang ini harga dikali KTY, kalau ini harga dikali new KTY. Nah gitu ini ya, buat harga baru ini. Kemudian di sini tinggal diubah, update transaksi detail set quantity sama dengan new quantity, koma, kemudian apa namanya, total ya, total sama dengan new total. Nah gitu. Kemudian baru where nya kita pakai yang ini. Nah ini tambahkan paste di sini. Nah gitu, sudah selesai nih. Sekarang kita tes ya, mudah-mudahan jalan, tidak ada error ya. Kita tes. Nah kosong ya, kita ulang, kita tambahkan baudrec jumlahnya 2 ya, tambah. Oke betul ya. Sekarang kita mau nambah kurang nih gitu, misalnya mau kita tambah jadi 3 misalnya, baudrec kita tambahkan quantity 1 lagi, tambah. Nah sudah berhasil, jadi dia tidak jadi 2 data ya. Misalnya kita tambahkan lagi baudrec misalnya 10, nah gitu harusnya 13. Nah ini 13, jadi seperti itu ya. Nah ini ada kurang sedikit nih di sini nomornya nih, biar jelas kita kasih titik ya. Nah ini kita kasih titik aja di sini, titik. Kemudian nih kita bikin kelas text center. Nah gitu, jadi hasilnya, nah jadi ke tengah kan. Kemudian ini kita kasih aksi hapus dan tambah, kita tambahkan di sini. Ini kita kasihkan kelas text center juga lah, biar ganteng kan, text center. Kemudian ini di kelas form group, button group, div. Oke, kemudian di sini
kita copy saja sintaks sebelumnya, yaitu ada di mana itu, di data obat ya. Data obat ini, oh enggak, di sini kita cuman hapus ya, kita cuman hapus. Nah ini aja kita copy, kemudian balik ke transaksi data tadi. Mana dia, form method, bukan transaksi add. Ini kita paste sini. Nah ini ganti dengan detail ini jadi ID detail ya. Kemudian ini hapus, ini jadi ini edit nggak ada ya, edit sini nggak pakai edit. Soalnya transaksi kalau sudah jadi ini enggak maksudnya di sini cuma hapus saja gitu. Ini ID detail. Nah, hapus detail ya. Detail. Nah, hasilnya ini kita lihat. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini salah tinggal dihapus gitu. Kita tambah lagi misalnya paracetamol kuantiti 4. Nah, gitu. Kemudian kita tambah Hansaplast kuantiti 3. Nah, gitu ya. Jadi sudah selesai. Kemudian satu lagi di sini ada yang kurang. Di sini harusnya ada selesaikan transaksi, atau di sini ya. Selesaikan transaksi ya. Kita tambahkan di sini di bawah tabel form method. Oh bukan. Ini kita pakai ahref aja. Ahref, kita bikin modal ya. Kelas BTN sukses ya. Data toggle, modal data target, modal selesaikan. Nah, selesaikan transaksi. Nah, gitu ya. Kita lihat hasilnya. Nah, gitu. Nanti ada transaksi, selesaikan transaksi. Ini kita bikin aja BTN LG biar besar kan. Nah, gitu. Selesaikan transaksi. Float right. Nah, selesaikan transaksi. Oke, kita tambahkan sebelah kanan. Kemudian kita bikin modal. Saya sintak modal lupa, kita cek aja di sini. Modal bootstrap 4. Modal bootstrap 4. Sebentar ya, kita tunggu saja ya. Apaan? Bentar ya. Pasti kita buka modal bootstrap 4. Modal bootstrap 4 nih ya. Modal bootstrap 4. Nah, ini kita copy ya. Ini kita copy. Ini kita pastikan di bawah sini. Ini modal selesaikan ini diletak di sini ya. Nah, ini area label ini biarkan aja. Yang penting ini ya dirubah. Kita tes dulu. Oke, berhasil ya. Nah, ini kita bikin headernya modal dialog, ini modal sukses. Bisa nggak ya? Kita tes. Oh, nggak mau. Atau BG, kalau BG gimana? Oke, nggak mau ya gitu ya. Berarti kita headernya saja ini kita bikin BG sukses. Judulnya selesaikan transaksi. Kita lihat hasilnya. Oke, selesaikan transaksi. Ini kita bikin text like ya, biar putih dia. Kalau hitam kurang bagus. Nah, gitu, selesaikan transaksi. Oke, ini selesaikan. Yang ini batal ya. Ini button type submit. Name-nya
selesaikan. Nah gitu. Modal ini kita pakai form ya, form ini juga form method post. Nah gitu, lihat hasilnya. Oke, sudah seperti itu. Ini warnanya kita bikin sukses juga lah, warnanya merah juga. Nah gitu ya. Kemudian di sini kita hitung, nah bayarnya berapa. Kita tambahkan saja di kelas apa namanya, di kelas form group, div, kemudian label. Nah ini grand total, kemudian di sini input type text name. Nggak pakai name ya di sini ya, kita nggak usah pakai name. Input type text, value nanti kita kosongkan, apa namanya, read only ya, gitu aja lah. Oh bukan, kelas form control. Nah gitu, selesaikan dulu, selesaikan transaksi, baru ini kita copy ya. Total bayar, name, bayar. Kita tengok database nya dulu. Sih bayar, kembali ID pengguna. Oke, bayar. Ini tipenya number, ini required. Nah gitu, selesaikan. Kayaknya udah cukup ya ini kayak gini. Terus kita hitung ya, berapa jumlah seluruh totalnya ini, biar nanti bisa menjadi grand total kan, grand total di sini. Caranya kita sum ya. Nah, kalau di sini kita bisa menghitung langsung berdasarkan ini ya. Nah, misalnya select sum total as grand total from transaksi detail. Coba gini dulu ya, F9. Aduh, malah nih. Execute. Oke, berhasil. Copy. Nah ini kita bikin di sini ya, mana nih? Kita bikin saja deh di sini ya. Kita bikin aja di atas home ya. Nah kita buka saja PHP gini, sgrand, SQL query connect. Nah gitu, paste di sini. Ini kita tambahkan where no transaksi sama dengan ini ya. Nah ini kita copy. Nah gitu. Kemudian dgrand dengan MySQL fat array s grand. Ini kita ekokan di sini. Ini ya, grand total value grand total. Kita lihat dulu sini, kita lihat transaksi detail ini grand total juga ya. Ini kita kasih name dulu, name grand total. Oke, kita lihat, selesaikan transaksi. Nah di sini udah 51.000, jadi totalnya 51.000 ya.
total ini semuanya 51.000. Atau mau kita bikin gini juga bisa, di tabel ini mau kita rombak bisa nih. Jadi kita bikin saja nih 1 2 3 4 5. Nah, di sini di multi body T footer T foot ya, TR 1 2 3 4 5 ya, 5 TH call span 5. Nah gitu, grand total TH grand total. Kemudian ini kita 1 2 ya, TH call span yang ini 2 TH. Nah ini kita bikin gini caranya. Grand sama dengan grand sama dengan grand ditambah detail total. Nah gitu, ini di sini grand. Nah kita lihat hasilnya. Nah gitu, jadi totalnya 51.000. Oke, ini kalau mau dikasih RP di sini boleh ya, untuk desain apanya ini bebas ya, siapapun boleh menambahkan ini. Nah gitu, nah gitu misalnya bisa. Kalau mau pakai titik 51 titik itu bisa pakai apa namanya round, tapi itu ada function-functionnya lagi. Kalau saya biasanya pakai function rupiah. Kalau mau bisa juga saya tambahkan ya function rupiahnya. Itu ada seperti mana ya, itu ada di library fungsi umum. Sebentar. Nah, itu convert time angka rupiah. Nah ini untuk rupiah ya. Nah contoh, jadi ini kita close saja nih, kita close, balik ke sini di config, tambahkan function rupiah. Nah gini, ini tinggal dibuat aja ya kalau mau rupiah angkanya. Jadi nanti hasilnya seperti mana dia, transaksi data ini, transaksi data add ya. Kita lihat hasilnya. Nah ini bisa kita convert nih, harga misalnya total ini kita bikin jadi rupiah, buka kurung ditutup dengan tutup kurung ya, hasilnya. Nah tuh pakai titik 26 titik 1000 gitu juga yang grandnya ini, tambahkan rupiah. Nah gitu, hasilnya 51.000. Oke, selanjutnya kita selesaikan dulu transaksinya. Selesaikan, ini tidak kita buat, ini namanya selesaikan. Nah ini kita buat di atas di bawah iset tambah ini, tambahkan lagi sini else if iset post selesaikan. Nah gitu. Oke, kalau selesaikan berarti di sini kita ambil variabelnya yang ini grand total sama bayar, ini kita ambil. Itu bisa kita copy saja ini. Nah ini kita copy juga lah ya transaksinya. Nah ini transaksi, kemudian ini grand total, kemudian ini bayar, yang ini bayar. Nah kita mengisi semua nih ya, grand total, bayar, kembali ID pengguna belum, dua itu kan. Nah jadi belum, tunggu bentar lagi.
kembali sama dengan grand total dikurang bayar. Nah, kemudian kita hitung dulu. If kembali, kalau kembaliannya itu berapa? If bayar dulu ya. If bayar lebih kecil dari, if bayar lebih besar sama dengan grand total. Nah, gitu. Else, nah gini. Kalau bayarnya lebih besar sama dengan grand total, baru nanti di sini transaksinya. Kalau tidak, baru kita echo-kan jumlah bayar tidak sesuai dengan total. Nah, gitu aja. Ini kita pakai alat lah ya, div class alat danger biar tidak sesuai dengan total. Kemudian di sini kalau sudah, baru kita itu lagi kembaliannya. Kalau udah besar, baru kita hitung kembali. Nah, baru kita proses ya. Ini kita copy saja. Proses ini kita copy. Nah, ini. Kemudian yang ini. Oh, bukan. Ini kopinya ke sini. Salah tempat. Nah, di sini ya. Baru di sini proses sama dengan MySQL query connect. Nah, insert into transaksi value. Nah, baru kita isi di sini no transaksi grand total bayar kembali, kemudian baru ID pengguna. Nah, ini kita bikin namanya no transaksi, kemudian grand total bayar kembali. Oke, ini satu lagi ya, kita isi dulu no transaksi grand total bayar kembali. Nah, untuk ID bayarnya yang ini ID pengguna ini ada sesinya, itu ada di config. Nah, ini dia ses ID, ini kita ganti dengan ses ID. Kalau sudah selesai berhasil, baru kita masuk ke transaksi selesai. Oke, sekarang kita lihat ya, kita proses lanjut. Kemudian selesaikan transaksi, total pembayaran 51.000, kita bayar bisa 55.000 atau kita kurang ya 50.000. Selesaikan, jumlah bayar tidak sesuai dengan total. Ulang lagi 55.000. Selesaikan. Nah, selesai. Kembali kok 4.000 kok minus. Ntar kita cek ada yang salah ini. Grand total dikurang bayar. Oh, bukan ya. Bayar kurang grand total, kebalik ini. Ini kita balikkan ya. Kita balikkan. Bayar kurang grand total. Nah, itu yang benar. Kita lihat hasilnya. Nah, gitu ya, transaksi ini tanggal grand total. Nah, gitu. Ini kalau nggak kita hapus lagi bisa nih, kita hapus ulang ya untuk transaksi ya. Yang ini jangan, yang ini nggak usah. Kita coba add lagi, masih ada dia. Nah, ini masih ada. Kemudian kita selesaikan, bayarnya 55.000.
kemudian selesaikan. Oke, berhasil. Nah, ini kita rubah dikit, apa namanya, itu di data ya, data transaksi ini, karena tadi kita sudah pakai function rupiah. Nah, jadi kita tambahkan sini rupiah. Ini grand total juga sama, kita tambahkan function rupiah. Ini juga kembali rupiah. Nah, kita save. Nah, gitu. Grand total 51.000, bayar 50.000, kembali segitu. Oke. Adminnya langsung dapat. Nah, di sini edit ini, untuk edit di sini tidak ada, di dalam transaksi yang sudah selesai itu tidak ada edit. Nah, jadi adanya cuma hapus. Edit tidak boleh ada, dan harusnya hapus juga tidak boleh ya, karena dia tidak bisa diedit atau dihapus. Oke, ini hapus, kita hapus di sini ya, karena sebenarnya setiap transaksi itu tidak boleh dihapus. Jadi di sini hanya ada cetak. Nah, cetak bisa, kalau cetak bisa. Kita bikin saja ahref, ya, kelas btn dak. Kita bikin dulu cetak ya, cetak struk. Nah, gitu, cetak struk. Oke, ini kasih titik biar rapi. Oke, sudah. Nah, jadi kalau sekarang kita mau tambah lagi nih, tambah, dia bakal terbuat nomor yang baru. Nah, gitu ya, bakal terbuat nomor yang baru. Kemudian satu lagi, sedikit lagi, ini kita tambahkan misalnya 4 ya. Nah, ini kalau kita hapus, ini kan belum bisa nih, kita tambahkan lagi sintak hapusnya. Nah, yang ini tadi ya, ID detail, hapus detail. Nah, ini ID detail, hapus detail. Kita tambahkan lagi di sini else if is set post hapus detail. Nah, di sini tadi ID-nya ID detail ya. Ya sudah, ini tinggal kita ada di sini. Ini kita tinggal copy aja nih isinya. Kita bikin gini, ini jadinya ID detail. Ini ID detail. Ini transaksi detail. Delete from transaksi detail. Oke, rasanya sudah cukup ya. Kita coba, kita tambahkan lagi 1, kuantitinya 6 tambah, oke, 34, kita hapus. Nah, berhasil menghapus data. Terus lagi berhasil menghapus data. Oke. Oh, kembalinya ya, ada yang belum diubah nih. Nah, ini kembali nih transaksi ya, jangan kemana-mana. Oke. Nah, jadi yang ini tidak kita pakai ya, yang L sampai penutup di sini, ini tidak jadi kita pakai, ini kita hapus. Ini sampai sini kita hapus. Terus yang di atas, paling atas juga ini kita hapus. Ini kita nggak pakai. Nah, jadinya seperti ini, lebih simpel ya. Nah, oke. Ini transaksi. Nah, ini tambah data, kembali. Nah, untuk cetak struk belum kita buat ya, sementara sampai di sini dulu. Jadi silahkan kalau ada yang punya ide lebih lanjut untuk tampilan dari transaksi ini. Sebenarnya kalau saya punya ide, ketika diklik sini bodrek, nanti bakal kelihatan kuantitinya, stoknya sekarang berapa, harganya bisa langsung dilihat sebelum dia menambahkan. Kalau sekarang kan enggak, cuman itu membutuhkan JavaScript, yaitu menggunakan Ajax. Silahkan bagi yang bisa, silahkan nilai plus ya bagi yang bisa. Mungkin itu saja lanjutan dari video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.